Oke, ini tadi soalnya. Oke, kenapa saya suruh kerjain dulu supaya kamu dapat gambaran dulu. Jadi kalau dapat gambaran, nanti saya bisa masuk lebih dalam. Oke, yang pertama mau saya bahas itu tentang kata Katoliknya. Jadi yang pertama kan tadi kan kudus satu, nah sekarang Katolik, setelah ini apostolik. Nah, Katolik ini menjadi sesuatu yang menurut saya sih ciri khas banget dari gereja Katolik, karena artinya ini artinya kita tuh gabungan antara kitab suci dan tradisi. Kitab suci dan tradisi. Jadi kita punya satu tradisi yang panjang 2000 tahun, dan dalam tradisi itu ada banyak sekali masukan, ada banyak sekali penyesuaian, termasuk adaptasi-adaptasi. Nah, terus ditambah lagi gereja Katolik itu gereja yang kelihatannya tuh membosankan, tapi sekaligus merindukan. Jadi bentuk ritual kita tuh bukan sesuatu yang megah, bukan sesuatu yang pakai band atau sesuatu yang sifatnya gembira ria, bukan seperti itu. Tapi kita tuh sifatnya gabungan antara masa lalu dan masa kini. Jadi masa kininya ya ada sesuatu yang terus baru, ada sesuatu yang kalaupun sampai bosan, tapi nggak sampai bosan-bosan banget lah gitu. Nah setelah itu ternyata memang ketika kita melakukan sesuatu yang sama setiap saat, kan bisa kan gitu-gitu doang kan, bisa gitu-gitu doang. Ternyata kita bisa lebih mendalami. Nah jadi kayak gitu. Jadi memang ini agak paradoks sebenarnya, karena kita tuh berhasil menggabungkan antara sesuatu yang tradisi dan juga sama sesuatu yang baru terus gitu. Ini sesuatu yang luar biasa sih sebenarnya. Nah, lalu tentu saja karena sifatnya yang ini, kita dapat hidup dimanapun. Gereja dapat hidup dimanapun, dapat menyesuaikan diri dimanapun, dengan tidak meninggalkan tradisinya. Dengan tidak meninggalkan tradisi. Itu salah satu kekayaan juga sih kalau saya boleh ulang. Contoh misalnya kita bandingkan dengan tetangga sebelah ya Kristen juga. Tradisi mereka tuh nggak selama kita gitu. Malah ada banyak gereja-gereja baru yang muncul. Mereka membawa ya karena tradisinya nggak ada, jadi mereka berpegangnya pada kitab suci. Kalau kita nggak, tradisi dan kitab suci. Kita ada sesuatu yang oldies, sesuatu yang legend, tapi ada sesuatu yang masa kini juga. Desain-desain gereja sekarang itu, kalau kamu pernah ke Alam Sutra, gerejanya itu gabungan modern aristokrat gitu loh, ada banyak patung. Kalau kamu ke kedua, gerejanya itu seperti kayak bukan kelenteng sih ya, kayak rumah Chinese gitu. Tapi tetap sesuatu yang kelihatannya Chinese, tapi dibawakan dengan sesuatu yang oldies, maksudnya dari dulu tuh kayak gitu cara berdoanya gitu. Nah itu kekuatannya sih sebenarnya. Lalu selanjutnya, karena sifatnya yang Katolik, sekali lagi gereja itu kan bisa hidup dimanapun. Sekaligus kita terbuka terhadap bentuk-bentuk ibadat lain selain misa ya. Contoh kayak Taizé. Taizé itu kita tuh pengen menyentuh sesuatu yang lebih dalam daripada hanya sekedar agama. Jadi kalau misalnya kamu berdoa ibadat Taizé itu tidak ada tanda salib. Tidak ada tanda salib. Kata-katanya umum, Tuhan, bukan Allah atau Yesus gitu. Ada sih paling 1-2 lagu doang. Jadi kalau Taizé itu berdoa cuma dengan nyanyian yang diulang-ulang seperti mantra gitu. Entar lebih dalam. Nah, itu kayak gitu. Dan karena sifatnya yang terbuka, dia menghormati kebudayaan.
kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa dimanapun. Maksudnya menghormati di sini kita tuh mau dialog. Kalau diundang mau, lalu kerjasama mau, dalam hal-hal yang lain juga mau gitu. Itu salah satu yang menurut saya sekali lagi nilai plus sih, yang membuat saya juga bangga untuk jadi Katolik ya. Dan jujur kalau bicara tentang pengalaman saya itu tahu Yesus bahkan bukan dari tradisi Katolik, tapi dari tradisi yang lain. Dari Islam, dari agama-agama Hindu. Mereka tuh menghormati orang-orang suci kan, dan kesucian seorang Buddha itu ada pada Yesus. Itu luar biasa sih sebenarnya. Sekali lagi karena kita bicara tentang tradisi ya. Termasuk tradisi di mana Yesus lahir gitu. Jadi ini kalau bercandaan komiknya, Yesus agamanya apa? Yesus itu agamanya sama kayak Coki. Kamu tahu Coki kan? Coki MLI yang ditangkap itu. Yesus itu agamanya agnostik. Tapi dalam perkembangannya Yesus memberikan sentuhan-sentuhan lain. Jadi itu sebenarnya dia agnostik yang sangat agnostik lah gitu. Nah sementara pada kenyataannya Yesus itu sebenarnya nggak mengajarkan agama sih, tapi dia mengajarkan ajaran-ajaran Yesus ini yang kemudian dibakukan, dipatenkan menjadi agama Katolik, agama Kristen lah pertama gitu. Agama Kristen nanti kan dalam pertengahannya kalau kamu baca lagi tuh pecah, agama Kristen itu pecah. Agama Kristen originalnya aja udah pecah 3. Kalau misalnya kamu mau baca sejarah ya, yang pertama Anglikan itu satu tuh yang di Inggris kalau nggak salah. Lalu Ortodoks itu yang di Rusia, berkembangan di Rusia. Itu gerejanya gereja Tugu Tani itu Ortodoks. Sama yang Katolik itu di Roma. Kalau Anglikan itu kepalanya Ratu Inggris. Nah itu kayak gitu. Ya kita sih mengesampingkan itu aja. Nah, kenapa kita butuh kerjasama atau terbuka? Ini kan berarti suatu kebutuhan kan? Karena kita harus memperbaharui diri setiap saat. Jadi ibaratnya kalau misalnya gereja Katolik itu toko, kalau misalnya gereja Katolik toko ya, dia tetap mempertahankan bangunan-bangunan yang unik, original, tapi isinya tuh bisa modern. Nah itu kayak gitu. Dan juga cara-caranya itu gabungan antara cara-cara orang dulu sekaligus dengan gabungan servis masa kini. Nah itu kalau toko tuh kayak gitu. Lalu kenapa harus terbuka juga? Karena umatnya juga baru. Setiap saat nih sebelum pandemi, setiap saat ada banyak ratusan mungkin ribuan orang menjadi Katolik. Nah mereka mempunyai latar belakang juga. Mereka mempunyai suku dan macam-macam. Nah gereja Katolik menerima hal-hal seperti itu. Jadi mereka belajar mengenai satu ajaran Yesus dengan tampilan yang lebih modern. Nah dari situ akhirnya ada sesuatu yang sifatnya baik. Jadi ini perbedaannya antara Katolik dan Buddha. Kamu perhatiin ini. Kalau Buddha tuh dia tuh pakai cara-cara yang lama. Maksudnya kalau kamu perhatikan agama Buddha sekarang ya dengan ajaran itu, mereka tuh kayak kembali ke masa lalu gitu. Nah kalau Katolik, perkembangan dari masa lalu, ada tradisi-tradisinya, ada penghormatan pada patung Bunda Maria, ada ini. Cuma dikemas dalam sesuatu yang lebih modern. Nah kalau Buddha tuh kelihatannya sih kayak mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Buddha Gautama ya, sekarang dan selalu dan sepanjang masa ya. Kalau Katolik berkembang terus, salah satunya yang paling kelihatan adalah Konsili Vatikan II.
itu ada banyak yang berubah. Lalu ini yang terbaru nih, ini yang terbaru yang saya terima. Sebentar ya, tutup dulu. Ini yang terbaru yang saya terima. Ini paling baru. Saya baru menerima beberapa hari yang lalu. Jadi diperbaharui terus, diperbaharui. Lalu ada sesuatu yang baru yang ditambahkan, ada sesuatu yang bukan dikurangi sih, tapi diganti. Jadi sesuatu yang baik. Nah itu kayak gitu. Jadi ada sesuatu nilai, ada sesuatu value, ada sesuatu yang berharga bahwa kita tetap membawa sesuatu yang Yesus ajarkan dan kita mengemasnya menjadi sesuatu yang menarik sehingga pada segala zaman, pada segala situasi, pada segala tempat itu jadi fit, jadi sesuai, jadi apa? Jadi nggak bertentangan gitu. Nah itu kayak gitu. Misalnya contohnya gini, gereja Katolik nih mau dibangun misalnya kayak waktu itu kasusnya di Kranji. Kita tetap ngurus, maksudnya kita tuh mengikuti aturan. Lalu ternyata belum boleh. Oh ya udah, karena belum boleh, kita gerejanya seadanya aja. Kita tetap dengan ornamen, dengan gereja seadanya itu. Kemudian itu dijadikan paroki walaupun belum punya gereja saat itu. Lalu dengan atribut seadanya, dengan cara sederhana. Jadi kalau misa itu seperti nggak ada improvisasinya. Oh begitu aja, misa tuh begitu aja. Tapi ternyata itu seperti kayak mendisiplinkan diri. Seperti misalnya contoh begini, kamu dibiasakan bangun jam 4. Nah, di satu sisi itu sangat membosankan, tapi lama-lama kamu ketemu tuh manfaatnya. Nah itu sama kayak gitu. Jadi universal, umum ini mengacu pada zaman, mengacu pada situasi, mengacu pada tempat, mengacu pada agama-agama tertentu gitu. Agama ini bisa jadi budaya juga, karena kan sebenarnya kalau kita bicara lebih dalam tentang agama itu sebenarnya budaya suatu tempat sebenarnya. Jadi dulu misalnya ajaran Katolik itu ya cuma lokal, cuma berkembang terus akhirnya jadi agama. Agama Katolik juga memperoleh dalam tradisinya ya, dalam tradisinya tuh memperoleh ya unsur-unsur Eropa gitu, unsur-unsur Eropa. Nah jadi tempat duduk, kalau kamu perhatikan kan tempat duduknya, tempat duduk, lalu kemudian banyak hal itu budaya-budaya Eropa. Jadi sebenarnya kan mewah, maksudnya gereja ya. Kalau kita bicara gereja itu bangunan yang mewah sebenarnya. Bangunan yang mewah, bangunan yang apa ya, unik. Kalau kayak kamu ke katedral itu katedral itu akan menjadi satu gereja yang nggak tahu ya. Dulu saya ingat ketika beberapa kali ke katedral saya merasakan sesuatu yang aneh. Saya merasa lebih mudah konsentrasi di situ, lebih mudah merasa tune in gitu, merasa enak gitu. Wah, ini gereja mantap amat ini. Saya merasa lebih mantap lah dibanding gereja-gereja lain ya. Misalnya kalau dibanding dengan gereja Kelapa Gading itu menurut saya terlalu mewah. Terlalu mewah, itu mewah banget malah. Mereka saking kreatifnya sampai punya alat untuk mematikan sinyal, sampai segitunya gitu. Dan mereka pasang itu dalam gereja, jadi ada satu sinyal lain sehingga segala sinyal itu kabur gitu, kayak gitu. Ada sinyal lah kayak gitu. Kalau di katedral tuh kemewahan zaman dulu gitu. Lalu ada tempat lagi kesederhanaan, ada macam-macam. Jadi kayaknya setiap gereja Katolik itu punya tema tersendiri. Gitu. Antonius ya gitulah. Antonius juga bagus.
ya sesuatu yang membosankan, tapi sesuatu yang membuat kita jadi lebih mengerti kayak gitu. Itu Katolik. Minggu depan kita akan belajar tentang apostolik. Apostolik itu apa? Nanti kita akan pelajari itu dalam minggu depan. Lalu kalian sudah pada tahu ya, Sabtu ini kita akan terima rapot. Nilai kalian umumnya sih tidak bermasalah. Umumnya tidak bermasalah. Nanti akan terima rapot. Kita akan lanjut lagi, sekali lagi yang pernah saya bilang dari awal, pelajaran kelas 11 ini termasuk berat materinya. Tapi saya yakin kalau bisa melaluinya sih. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai sini. Nanti kalau kamu ingin tahu tentang kekayaan dari gereja Katolik, kamu bisa lihat pada bagaimana gereja Katolik itu memberikan satu sumbangsi yang sangat luar biasa pada setiap tempat ya. Contoh yang sederhana aja, kita punya klinik yang bisa didatangi oleh siapapun. Klinik gereja itu bisa didatangi oleh siapapun yang mau memanfaatkan. Kita juga punya sekolah yang siapapun boleh masuk dalam sekolah itu. Misalnya kayak gitu. Tanpa takut ya, tanpa takut untuk apa? Antar di sekolah itu gimana gitu. Kita nggak kayak gitu sih. Oke, saya pikir sampai situ. Selamat istirahat. Lalu ya selamat istirahat. Oke, bye-bye. Thank you. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, bye-bye.